Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pertemuan kedua pada mata pelajaran fisika kelas 12, masih tentang listrik searah. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel beserta rumusnya. Nah, minggu ini kita akan lanjutkan pelajaran yaitu tentang jembatan Wheatstone. Nah, sebelum kita masuk ke seperti apa itu jembatan Wheatstone itu, maka pertama kali kita harus mengerti dulu apa itu yang dimaksud dengan jembatan Wheatstone atau rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, jadi jembatan Wheatstone ini adalah suatu rangkaian yang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan menggunakan rumus rangkaian seri ataupun rumus rangkaian paralel. Nah, jadi apabila rumus seri atau rumus paralel itu tidak bisa digunakan, bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua ini. Pertama kali, mari kita lihat dulu bagaimana bentuk rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, untuk jembatan Wheatstone itu ada 3 variasi, yang ketiganya sama-sama bisa disebut dengan jembatan Wheatstone. Coba perhatikan pada rangkaian 1, di sini ada 5 buah hambatan yang disusun secara apa? Nah, di sini kalau kita perhatikan antara R1 dengan R4 itu tidak bisa dikatakan mereka tersusun secara seri. Kenapa? Karena pada R1 dan R4 itu ada percabangan ke R5. Nah, apabila kita anggap R4 dan R5 ini adalah rangkaian paralel karena ada cabang, akan tetapi di sini R5 juga bercabang ke R2 dan R3. Jadi di sini rangkaian ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan rumus hambatan seri maupun rumus hambatan paralel. Nah, jadi kita ingat lagi bahwa rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak ada cabangnya. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki cabang. Namun cabangnya seperti apa? Nah, cabangnya itu harus di akhirnya harus kembali terhubung. Nah, misalnya gini, R4 itu nanti berakhir di titik ini kan. Kemudian R5 juga harusnya berakhir di titik yang sama dengan R4. Akan tetapi R5 ini sebelum dia bertemu lagi ke titik yang sama dengan R4, dia masih memiliki cabang yang lain. Jadi di sini kita tidak bisa menggunakan rumus seri dan paralel. Begitupun dengan rangkaian jenis kedua. Nah, ini juga bisa kita kategorikan sebagai rangkaian dengan menggunakan jembatan Wheatstone. R1 di sini itu bercabang ke R4 dan R5. Sedangkan R5 ini juga merupakan hasil percabangan dari R2. Nah, jadi di sini ini tidak bisa kita gunakan rumus seri dan paralel. Bentuk ketiga dari jembatan Wheatstone ini adalah seperti gambar pada rangkaian 3. Di mana di sini di titik sebelah kiri itu ada percabangan ke R1. Kemudian dari R1 juga bercabang ke R5 dan ke R4. Sementara R5 ini nantinya juga bercabang ke R2 dan ke R3. Nah, jadi di sini tidak bisa digunakan rumus hambatan seri ataupun paralel. Jadi hal yang penting yang harus diingat adalah kita harus mengetahui kapan suatu rangkaian itu bisa dianggap sebagai rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, jadi variasinya ada 3. Jadi ini harus diingat, rangkaian ke-1 jenisnya seperti gambar 1, rangkaian 2 ini seperti gambar 2, dan jenis rangkaian ketiga adalah seperti gambar 3. Nah, apabila rumus seri ataupun paralel ini tidak bisa digunakan, bagaimana caranya? Itu ada 2 cara, mari kita simak. Yang pertama, kita menggunakan aturan 1. Nah, apa itu aturan 1? Aturan 1 mengatakan bahwa jika hasil kali silang R1 dan R3, R1 dan R3 itu sama dengan R2 dan R4, jadi hasil perkalian silang R1 dikali R3
itu sama dengan perkalian R2 dan R4, maka R5 ini kita anggap tidak ada. Nah, kalau kita anggap tidak ada, bagaimana bentuknya? Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi R5 sudah kita hilangkan, makanya tinggal hanya R1 langsung ke R4. Dia tidak bercabang ke R5. Karena R1 dan R4 ini tidak bercabang, maka R1 dan R4 bisa kita kategorikan sebagai rangkaian seri. Kemudian antara R2 dengan R3 juga tidak ada cabang, artinya dia satu aliran. Artinya R2 dan R3 ini juga termasuk rangkaian seri. Maka penyelesaian bisa dilakukan dengan menyelesaikan R1 dan R4 secara seri, R1 dan R4 secara seri, kemudian menyelesaikan R2 dan R3 juga secara seri. Nah, seperti ini bentuk gambarnya. Jadi R1 dan R4 itu merupakan rangkaian seri. Ingat kembali bagaimana rumus dari rangkaian seri. Kemudian R2 dan R3 juga merupakan rangkaian seri. Kemudian setelah itu kita selesaikan R14 dan R23 itu merupakan rangkaian paralel. Jadi R14 merupakan R1 ditambah R4, R14 itu merupakan rangkaian seri. Kemudian R23 itu R2 ditambah R3. Kemudian untuk mencari rangkaian total dari hambatan total dari rangkaian ini adalah kita menggunakan rumus rangkaian paralel. Jadi antara 14 dengan 23 itu merupakan rangkaian paralel. Jadi hambatan total dari rangkaian ini bisa kita selesaikan dengan cara memasukkan rumus rangkaian paralel. Satu per rangkaian total yang mau kita cari, sama dengan 1 per R14, ingat R14 ini adalah gabungan R1 dan R4, kemudian ditambah 1 per R23. Itu adalah cara penyelesaiannya. Kemudian kita juga punya aturan 2. Nah, aturan 2 ini kita pakai apabila aturan 1 tidak memenuhi kriteria. Artinya apa? Jika pada aturan 1, R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali R4, pada aturan 2 ini, kalau kita temukan R1 dikali R3 itu tidak sama dengan R2 dikali R4. Maksud sama dan tidak samanya ini seperti ini. Misalnya R1 2 ohm, R3 2 ohm. Berarti R1 kali R3 itu hasilnya 4 ohm. Nah, misalnya kita anggap R2 1 ohm, kemudian R4 4 ohm. Berarti 1 dikali 4 itu hasilnya 4 ohm. Nah, di sini kan kita lihat bahwa R1 kali R3 tadi hasilnya juga 4 ohm. R2 dikali R4 juga 4 ohm. Artinya apa? R1 dikali R3 itu sama hasilnya dengan R2 dikali R4. Bisa kita gunakan aturan pertama. Nah, apabila R1 dikali R3 tidak sama dengan R2 dikali R4, maka si R5 ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Contohnya seperti apa? Contohnya begini. R1 1 ohm, R3 2 ohm, berarti 1 kali 2, 2 ohm. Kemudian misalnya R2 2 ohm, R4 2 ohm, 2 dikali 2 itu 4. Nah, di sini R1 kali R3 tadi kita dapatkan hasilnya 2 ohm. R2 kali R4 kita dapatkan hasilnya 4 ohm. Berarti ini kita masuknya harus ke aturan 2. Karena R1 perkalian silang antara R1 dengan R3 itu tidak sama dengan perkalian R2 dengan R4. Nah, bagaimana caranya? Coba disimak gambar berikut. Di sini untuk menyelesaikan masalah pada jembatan Wheatstone kategori 2, kita harus membuat rangkaian lain di dalam segitiga yang pertama. Nah, ini segitiga yang pertama itu R1, R5, dan R2. Nah, kita anggap misalnya antara R1 dengan R2 kita sisipkan RA. Kemudian di antara R1 dengan R5 kita sisipkan RB. Antara R2 dengan R5 kita sisipkan RC.
C. Ketiga R pengganti A, B, dan C ini kita satukan ke satu titik, di mana masing-masing hambatan itu menghubungkan tiap sudut-sudut dari segitiga. Nah, setelah kita tentukan seperti ini, baru kita masukkan ke dalam rumus. Bagaimana bentuk rumusnya? Coba simak rumus yang 3 buah ini. Nah, untuk mencari RA itu R1 dikali R2. Ini RA, ini R1, ini R2. Per R1 ditambah R2 ditambah R5. Nah, coba Anda perhatikan. Di sini untuk penyebutnya itu semuanya merupakan jumlah dari ketiga hambatan. Jadi untuk penyebutnya itu merupakan jumlah R1, R2, dan R5. R1, R2, dan R5. Berarti yang berbedanya hanya pada pembilang. Untuk RA itu pembilangnya R1 dikali R2. Nah, ternyata R1 dan R2 ini adalah hambatan yang mengapit si RA. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk pembilangnya itu merupakan perkalian dari hambatan yang mengapit hambatan pengganti kita. Nah, jadi kalau untuk RB ini diapit oleh R1 dengan R5. Makanya pada pembilang itu dituliskan R1 dan R5. Kemudian untuk RC. Nah, RC ini berada di antara R2 dan R5. Berarti RC diapit oleh R2 dan R5. Makanya pada pembilang itu kita sisipkan R2 dan R5. Nah, untuk penyebut diulang lagi, penyebutnya semuanya sama, yaitu merupakan hasil penjumlahan dari ketiga hambatan. Kita lanjut. Nah, kemudian kalau ini sudah kita ganti menjadi RA, RB, dan RC, bagaimana bentuk gambarnya? Nah, jadi gambarnya seperti ini. Dari sini kita bisa lihat antara RB dengan R4 itu sudah seri karena tidak ada cabang lagi. Mengapa demikian? Karena R1, R2, dan R5 ini kita ganti bentuknya menjadi RA, RB, dan RC. Makanya R1, R2, dan R5 itu bisa dihilangkan. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini RB dan R4 itu merupakan rangkaian seri karena tidak ada cabang lagi. Kemudian antara RC dengan R3 juga merupakan rangkaian seri. Nah, bagaimana penyelesaian akhirnya? Sama dengan yang tadi. RB dengan R4 kita selesaikan dengan rumus seri. RC dan R3 kita selesaikan dengan rumus seri. Artinya RB4 nanti sudah digabung akan hanya menjadi satu hambatan saja. RC dan R3 juga satu hambatan. Nah, di sini kan masih ada cabang. Artinya antara RB4 dan RC3 itu paralel. Berarti kita selesaikan RB4 dengan RC3. Nah, setelah digabungkan berarti dia kan hanya menjadi satu hambatan. Nah, hambatan pengganti dari yang paralel ini sama seperti sebelumnya, itu nantinya akan seri dengan RA. Nah, jadi penyelesaiannya seperti itu. Untuk lebih jelasnya, nanti kita coba dengan contoh soal. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut ke hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini ada dua. Hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, pertama kali kita masuk dulu ke hukum Kirchhoff 1. Nah, hukum Kirchhoff 1 ini menyatakan bahwa arus yang masuk ke dalam suatu cabang itu harus sama dengan arus yang keluar. Jumlah arus yang masuk ke dalam suatu percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar cabang. Nah, coba semuanya diperhatikan. Titik A itu merupakan titik percabangan. Di sini kan ada dua buah tanda. Ada tanda atau panah berwarna hitam dan berwarna merah.
Panah yang berwarna hitam arahnya itu masuk ke titik A. Sedangkan panah yang berwarna merah itu arahnya keluar dari titik A. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff, satu jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Artinya apa? Jumlah I1 ditambah I5 ditambah I4 itu harus sama dengan I2 dan I3. Kenapa I1 ditambahkannya dengan I5 bukan dengan I2 atau dengan I3? Karena I1, I5, dan I4 ini semuanya sama-sama mengarah ke dalam atau masuk ke dalam titik A. Maka mereka berada pada ruas yang sama, yaitu ruas arus masuk. Nah, kenapa I2 harus sama dengan I3 atau harus dijumlahkan dengan I3? Karena I2 dan I3 ini sama-sama mengarah keluar, yaitu arus yang keluar. Maka I1 ditambah I5 ditambah I4 sama dengan I2 ditambah I3. Kita ulangi lagi. I1 ditambah I2 ditambah I4 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, ini analogikannya seperti sungai. Misalnya titik A adalah titik pertemuan 3 buah sungai. Nah, berarti ketiga sungai ini bergabung di titik A. Lepas dari titik A, ternyata sungai ini setelah bergabung ada 2 lagi anak sungai, yaitu sungai 2 dan sungai 3. Artinya, semua jumlah air yang masuk ke titik A, pastinya semuanya akan dialirkan ke titik 2 dan ke titik 3. Jadi, berapa yang masuk harus sama dengan berapa yang keluar. Nah, itu adalah hukum Kirchhoff 1. Kemudian hukum Kirchhoff 2. Nah, hukum Kirchhoff 2 ini menjelaskan tentang tegangan. Jadi, hukum Kirchhoff 2 mengatakan bahwa jumlah tegangan pada suatu sistem rangkaian tertutup sama dengan 0. Nah, rangkaian tertutup ini seperti apa? Rangkaian tertutup ini adalah rangkaian yang seperti pada pertemuan sebelumnya, yaitu loopnya tertutup. Saklarnya tertutup. Jadi dia membentuk loop. Loop itu artinya tertutup. Rangkaiannya tertutup. Jadi dia dari satu arah berkeliling kemudian kembali pada titik yang sama. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya sigma E, ini sigma ya. Sigma ini artinya jumlah. Sigma E ditambah sigma I dikali R itu sama dengan 0. E ini apa? E ini adalah tegangan. E ini adalah tegangan, kemudian I ini adalah arus, dan R ini adalah hambatan. Itu totalnya harus sama dengan 0. Nah, untuk Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2 ini, aplikasinya itu berada pada rangkaian loop yang akan kita pelajari sebentar lagi. Nah, sebelum kita masuk ke rangkaian loop atau rangkaian tertutup, kita lihat dulu ini tugasnya dikerjakan di buku latihan. Ibu beri waktu 1 minggu, berarti harus dikumpul maksimal hari Selasa depannya. Nah, tugasnya ada 3 buah, ada mencari I pada gambar A, mencari I atau arus pada gambar B, dan pada gambar C. Nah, di sini Ibu jelaskan. Yang pertama pada gambar A, coba lihat di sini masuk ke titik X 5 ampere. Kemudian dari titik X baru keluar 2 ampere. Nah, pertanyaannya dari titik XY ini arahnya kemana? Apakah arahnya ke kanan atau ke kiri? Ingat, kita logikakan. Kalau masuknya 5, yang keluar di sini baru 2, berarti pasti ada sisa 3 ampere lagi yang harus keluar dari cabang X. Nah, di sini arus yang masuk 5 ampere, berarti yang 3 ampere arahnya harus ke keluar. Berarti dari X arahnya harus ke kanan. Oke ya. Nah, kemudian di sini ada arah masuk lagi.
Arah arus yang masuk diberi tanda 1, berarti masuknya 1 ke titik Y, kemudian dari titik X juga masuk 3, berarti berapa harusnya yang keluar di sini? Nah, itu tugasnya. Kemudian untuk gambar yang B, di sini yang masuknya ada 1 ampere, 4 ampere, min 2, dan 3. Kemudian ada I5 lagi. Berapa seharusnya jumlah nilai I5? Nah, mungkin ada pertanyaan, loh, tadi kan Ibu bilang kalau ada yang masuk berarti harus ada yang keluar. Nah, kenapa I5 di sini panahnya juga masuk? Yang 3 di sini juga masuk. Yang 2 di sini juga masuk. 4 masuk, 1 masuk. Loh, yang keluarnya yang mana? Perhatikan di sini ya, ada minus 2. Minus 2 ini artinya arahnya berlawanan. Kalau arahnya berlawanan, berarti seharusnya arahnya keluar. Kalau tetap kita buat panahnya masuk, berarti tandanya harus kita buat negatif. Yang penting harus masuk, harus sama dengan arus keluar. Jika pada percabangan yang arus minus 2 ampere ini arahnya masuk, berarti sebenarnya arahnya keluar dengan nilai 2 ampere. Kemudian untuk gambar yang C itu sama, di sini di titik A ada masuk 4 ampere, kemudian keluarnya 6 ampere. Nah, berarti di titik A ini harusnya dari B masuk atau keluar, gunakan logikanya. Kemudian pada titik B ada 1 yang udah pasti keluar. Nah, harusnya keluar atau masuk ya. Nanti kalau misalkan ada yang ragu bisa ditanyakan melalui chat di grup ataupun chat langsung ke Ibu juga boleh. Oke, kita lanjutkan ke rangkaian loop tadi. Nah, penerapan hukum Kirchhoff. Tadi kita sudah belajar bahwa hukum Kirchhoff ini penerapannya ada 2, yaitu pada rangkaian loop tunggal. Loop tunggal berarti ini satu rangkaian tertutup. Nah, misalnya gini, dari A pergi ke D, pergi ke C, pergi ke B, kembali lagi ke A. Itu namanya loop ya, tertutup. Nah, ini penerapan hukum Kirchhoff pada rangkaian loop tunggal. Tunggal berarti loopnya cuma 1. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, pertama, tentukan arah loop. Penentuan arah loop bebas arah atau berlawanan jarum jam. Nah, bisa kita gunakan loopnya yang berlawanan jarum jam seperti ini, atau searah dengan jarum jam. Jadi ini terserah. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan arah loop. Boleh berlawanan, boleh searah. Ini terserah ya. Kemudian yang kedua, penentuan arah arus dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, penentuan arah arusnya ada ketentuannya. Yang pertama, arah arus listrik di dalam sumber tegangan. Ini ya, sumber tegangan itu ini. Ini sumber tegangan, ini juga sumber tegangan. Jadi ingat, setiap kita bertemu dengan tanda garis, satunya panjang, satunya pendek, berarti itu sumber tegangan. Arah arus di dalam sumber tegangan adalah dari sumber negatif ke positif. Nah, yang negatif itu adalah kaki pendek, yang positif itu adalah kaki yang panjang. Berarti arah arus di dalam sumber tegangan, ingat, di dalam sumber tegangan arahnya dari negatif ke positif. Nah, arahnya seperti ini. Dari negatif ke positif. Kemudian, sedangkan di luar sumber tegangan dari kutub positif ke negatif. Di luar sumber tegangan, berarti di luar bagian sini. Ini, atau di bagian bawah. Di luar sumber tegangan itu arahnya dari positif ke negatif. Nah, ini dari titik A ke titik B itu kan berada di luar sumber tegangan. Berarti arah arusnya harus dari kutub positif menuju kutub negatif. Jadi kalau misalnya kita tinjau sumber tegangan yang di bawah, itu harusnya harus dari kanan ke kiri. Ini arah arusnya. Kalau kita tinjau tegangannya yang di bawah. Nah, kalau kita tinjau tegangan yang di atas, berarti arah arusnya juga ke kiri. Kenapa? Karena di sini tegangan tinggi, di sini tegangan rendah. Berarti arusnya mengalir sepanjang garis ini. Nah, sampai lagi bertemu di kaki yang pendek.
Nah, kenapa bisa dalam satu rangkaian arah arusnya berlawanan? Nah, jadi untuk memudahkan penyelesaian masalah ini, kita harus tentukan saja satu arah arus. Satu tegangan saja kita lihat. Kalau kita misalnya mau mengambil sumber tegangan yang di bawah, berarti arah arusnya ke kiri. Kemudian naik, ke kanan, turun, sampai di kutub negatif. Kalau kita mau mengambil patokannya sumber tegangan yang di atas, berarti arahnya ke kiri, turun, ke kanan. Nah, jadi dalam satu loop, arah arusnya itu satu kali saja memperhitungkannya. Jadi penentuan arah arus itu hanya sekali. Jadi boleh dipilih maunya ambil sumber tegangan yang di atas atau yang di bawah. Nah, kebetulan untuk contoh ini, Ibu ambil tegangannya yang di bawah. Kemudian ada aturan lagi, jika arah arus berlawanan dengan arah loop, maka arus bernilai negatif. Maaf ya, yang pertama tadi, jika arus arah dengan loop, misalnya ini, kita ambil loopnya misalnya berlawanan jarum jam, berarti arahnya ke sini. Nah, di titik ini arah loop kan harusnya ke kanan, sedangkan arahnya ke kiri, berarti I di sini harus kita buat tandanya negatif. Akan tetapi, kalau kita ambil atau kita tetapkan arah loopnya searah jarum jam, maka pada titik ini loopnya kan mengarah ke kiri. Berarti arah loop searah dengan arah arus. Berarti arusnya kita buat positif. Kemudian penentuan nilai tegangan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, juga ada aturan untuk menentukan nilai tegangannya. Yang pertama, jika loop pertama kali menemui kutub positif seperti ini, maka tegangannya kita buat positif. Kemudian jika yang pertama kali dia temui adalah kaki yang pendek, maka nilainya adalah negatif. Ini contohnya. Ini loopnya pertama kali menemui kaki panjang, berarti nilainya positif. Kalau yang di bawah, pertama kali loopnya menemui kaki yang pendek, makanya negatif. Kita ambil contoh satu, misalnya kita tetapkan di awal arah loopnya ini berlawanan jarum jam. Berarti arahnya turun sampai di titik I di sini, berarti I-nya harusnya negatif karena berlawanan. Kemudian untuk yang bagian sini, E-nya, ini sama ya dengan E yang tadi. E di sini positif atau negatif? Nah, kita ambil tadi loopnya yang berlawanan jarum jam. Ternyata untuk sumber tegangan yang di bawah, dia pertama kali menemui kaki yang panjang. Maka tegangannya harus kita buat sebagai tanda positif. Nah, untuk penjelasannya kita lihat nanti di contoh. Kemudian kita lanjut ke loop majemuk. Nah, loop majemuk ini sama sebenarnya dengan loop tunggal, hanya saja dia terdiri lebih dari satu loop. Jadi ini loop 1, ini loop 2. Nah, untuk loop majemuk ini boleh kita buat arah loopnya berlawanan antara loop 1 dengan loop 2 atau juga searah juga boleh. Nah, contohnya di sini untuk yang arus tadi, ini kan kaki panjang, berarti arah arusnya harus di luar sumber tegangan, itu arah arusnya harus keluar dari kutub positif. Nah, sama dengan ini. Ini kutub positif, ini kutub negatif, berarti di luar sumber tegangan, arahnya dari positif menuju negatif. Sedangkan di dalam sumber tegangan, arahnya dari negatif ke positif. Nah, di sini karena di sini ada hambatan 1, berarti ada arus I1 yang mengalir. Sepanjang ini sama. Kenapa? Karena cabangnya tidak ada. Berarti arusnya sama. Kemudian yang di bagian ini, sebelah kanan, arusnya juga sama, yaitu hanya I2, karena tidak ada cabang. Kemudian yang ke I3 juga satu arus, yaitu I3. Nah, di sini coba perhatikan kita gunakan hukum Kirchhoff 1 dulu. I1 ini masuk, I2 juga masuk, I3 keluar. Nah, gunakan hukum Kirchhoff 1. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal. Perhatikan rangkaian majemuk berikut ini. Nah, di sini ada 2 buah loop. Jadi loop sebelah kiri dan loop sebelah kanan. Nah, berarti kita menyelesaikannya secara majemuk ya. Kemudian tentukan kuat arus yang mengalir dalam hambatan 1 ohm. Yang 1 ohmnya ini misalnya kita anggap sebagai I1.
kemudian 2,5 ohm yang ini, kemudian yang 6 ohm, yang bagian bawah. Tentukan juga besarnya beda potensial antara titik A dan titik B. Antara titik A dan titik B. Nah, ini penjelasannya cukup panjang ya, jadi mohon diperhatikan. Jadi langkah pertama yang harus kita tentukan adalah kita harus menentukan dulu arah loopnya. Kita maunya arah loop yang sebelah kiri searah apa berlawanan, kemudian loop sebelah kanan searah atau berlawanan. Nah, misalnya begini, untuk loop 1 itu diambil searah jarum jam, kemudian loop 2 berlawanan jarum jam. Untuk loop 1 itu sumber tegangannya hanya 1, yaitu 4 volt. Berarti arah arusnya harus ke atas. Kenapa? Karena pada rangkaian ini, untuk di luar sumber tegangan itu arusnya mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Berarti arusnya harus mengarah ke atas, karena ini kutub positifnya. Nah, bagaimana dengan rangkaian loop 2? Untuk loop 2 juga arah arusnya ke atas, karena kaki yang panjang itu berada pada bagian atas. Berarti dia harus naik ke atas, turun, belok kanan, baru sampai ke kutub negatif. Nah, berarti di percabangan ini kita bisa lihat titiknya ada yang masuk I1 dengan I3, kemudian yang keluar itu I2. Nah, berarti di sini kita sudah lengkap. Kita sudah menentukan arah loopnya, kemudian kita juga sudah menentukan arah arusnya. Bagaimana penyelesaiannya? Kita gunakan hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Arus masuk sama dengan arus keluar, kemudian jumlah dari tegangan di dalam suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Nah, ini ada rangkaiannya di bawah, mudah-mudahan kelihatan ya. Pertama kali kita lihat dulu loop yang pertama. Kita lihat dulu arusnya. Arusnya berdasarkan hukum 1 Kirchhoff maka diperoleh, nah di sini ini titik pertemuannya, berarti yang masuk adalah I1 dan I3, yang keluar itu I2. Maka berdasarkan hukum Kirchhoff, I1 ditambah I3 sama dengan I2. Jadi I1 masuk, I3 masuk, I2 keluar. Jumlah yang masuk harus sama dengan jumlah yang keluar. Nah, kalau misalnya kita mau menentukan I1, berarti I3-nya tinggal dipindahkan. I2 dikurang I3. Setelah kita tahu arah arus, kita lanjutkan dengan penyelesaian masing-masing loopnya. Kita lihat dulu loop 1. Berdasarkan hukum 2 Kirchhoff untuk loop 1 maka diperoleh. Ini loop 1. Nah, ingat, sigma E atau tegangan ditambah sigma IR itu sama dengan 0. Berarti sigma E-nya kita lihat dari sumber tegangan. Nah, sumber tegangan di sini kan 4 volt. Karena arah loopnya searah jarum jam, ternyata ketika menemui sumber tegangan, dia menemui terlebih dahulu yang pendek. Berarti tanda di sini itu harus negatif. Makanya di sini minus 4. Nah, kemudian sigma IR. Apa maksud sigma IR ini? Sigma IR ini adalah jumlah seluruh hambatan yang berada pada loop 1. Nah, loop 1 ini hambatannya ada 1 ohm, ada 0,5 ohm, kemudian ada hambatan dalam. Nah, jadi kalau disimbolkan dengan R kecil, berarti itu artinya adalah hambatan di dalam sumber tegangan. Setelah kita lihat, ternyata antara hambatan 1 ohm, 0,5, dan 0,5 di bagian bawah, itu tidak ada cabang. Karena dia tidak ada cabang, maka arusnya harus sama. Nah, berarti di sini 0,5 dikali I1, 1 dikali I1, 0,5 dikali 1, semuanya dikali 1, makanya dibuat di dalam satu kurung. Nah, itu untuk I1. Jadi I1 ini menghidupi 1 ohm, 0,5, dan 0,5. Kemudian loop ini juga melewati I2. I2 ini miliknya si 6 ohm. Makanya di sini kita pisahkan. Ditambah 6 dikali
I2. Berarti minus 4 ditambah 0,5 ditambah 1, 1,5 ditambah 0,52 dikali I1, 2 I1 ditambah 6 dikali I2 itu sama dengan 0. Maka kita masukkan I1 ditambah 3I2 ini sama dengan 2. Nah ini. Nah, ini dari mana dapatnya? Ini kita dapat dari penggantian si di sini. Di sini kan semuanya itu sama-sama bisa dibagi dengan 2. Jadi minus 4 kalau kita pindah ruas ke kanan kan jadinya positif 4. Di sini tinggal 2I1 dan 6I2. Kemudian di sini kan positif 4. Nah, ternyata 4, 2, dan 6 ini FPB-nya 2, berarti semuanya bisa kita sama-sama bagi 2. Minus 4 dibagi 2 itu kan minus 2. Pindah ruas ke kanan makanya jadinya positif. Kemudian 2I1 dibagi 2 hasilnya 1. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, kita anggap ini persamaan kedua. Kemudian kita lanjut. Untuk hukum 2 Kirchhoff untuk loop 2. Nah, ini dia loop 2. Loop 2 ini dia berlawanan arah jarum jam. Maka pertama kali dia menemui kutub yang pendek, berarti tetap minus 2. Kemudian untuk I3 itu dia menghidupi hambatan 2,5 dan 0,5. Berarti dia terpasang secara seri. Karena dia terpasang secara seri, maka bisa kita gabung ke dalam satu tanda kurung. Oke ya. Kemudian dikali I3. Kenapa I3? Karena I3 ini melewati kedua hambatan. Kemudian yang loop 2 ini juga sama-sama melewati hambatan 6 ohm. Makanya di sini ditambah 6 dikali I2. Kemudian kita lanjutkan. Di sini, kenapa arusnya semuanya positif? Nah, arus ini bernilai positif karena semua arus itu searah dengan arah loop. Makanya semuanya bernilai positif. Oke, kita lanjut. Nah, dengan mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, ini persamaan 1, I1 sama dengan I2 dikurang I3. Di sini kan ada I1, maka I1 di sini kita ganti dengan I2 dikurang I3. Berarti I2 dikurang, di sini ya, I1 ditambah 3I2 sama dengan 2. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. I1 ditambah 3I2 sama dengan 2. Nah, di sini minus I3 ditambah 4I2 sama dengan 2. Dari mana datangnya angka ini? Nah, ini berdasarkan hasil dari substitusi. Oke ya. Jadi ini I1 ditambah 3I2, ini kan persamaan 2. Nah, yang hasil I2 kurang I3 ini kita masukkan ke sini. Jadi I1 diganti dengan I2 dikurang I3, kemudian ditambah 3I2. Nah, I1 ini kan tadi sama dengan I2 dikurang I3. Berarti di dalam I1 ini ada 1I2 dikurang I3. I2 ditambah 3I2 hasilnya 4I2. Dikurang I3 yang ini. Oke ya. Sama dengan 2. Nah, jadi kalau misalkan semuanya kita kalikan negatif, minus kali minus plus. 4I2 dikali negatif itu kan negatif. Kita pindah ruaskan ke kanan jadinya positif. Kemudian ini 2 dikali minus agar ini tandanya jadinya positif, minus 2. 2 kali minus ini kan awalnya positif, dikali tanda negatif jadinya negatif. Kita lanjut. Kemudian substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Mana dia tadi persamaan 4 ke persamaan 3. Nah, jadi di sini kan I3 sama dengan 4I2 dikurang 2. Masukkan nilai 4I2 dikurang 2 ini ke dalam persamaan yang ini.
Oke ya, ini 3 dikali dalam kurung 4I2 dikurang 2 ditambah 6I2 sama dengan 2. 12I2, 3 kali 4, 12. 3 kali minus 2 minus 6 ditambah 6I2 sama dengan 2. Kemudian 18I2. Jadi ini 12 tambah 6 itu 18 sama dengan 8. 2 tambah 6. Kemudian kita dapatkan I2-nya 4/9 ampere. Nah, dari persamaan 4 akan diperoleh. Kalau kita sudah dapat I2, kita bisa cari I3. Karena I2 ini kerabatannya bisa ke I1, bisa ke I3. Jadi kalau sudah dapat I2, boleh masuk ke I3, boleh masuk ke I1. Jadi terserah, dua-duanya akan dapat. Jadi kalau misalkan kita gunakan persamaan 4, yang ini, I2-nya sudah masuk, berarti I3 sama dengan 4 dikali 4/9 dikurang 2. Nah, hasilnya minus 2/9. Kemudian, jadi besarnya kuat arus yang mengalir dalam hambatan 1 ohm adalah 6/9 ampere. Kemudian mengalir di hambatan 2,5 ohm adalah 4/9. Dan yang mengalir di hambatan 6 ohm adalah 2/9. Dan di sini mungkin kelewatan ya, yang 2,5 ohm 4/9 ini hasilnya. Kemudian yang 6 ohm itu minus 2/9. Ini hasilnya. Kemudian yang untuk 1 ohm. Nah, untuk 1 ohm ini mungkin kelewatan ya. Yang untuk 1 ohm itu bisa kita masukkan ke persamaan ini. Oke, untuk yang I1 berarti kan karena I2-nya sudah dapat, I3-nya sudah dapat, I1-nya bisa kita cari. Nah, kita lanjut. Bagaimana cara mencari tegangan yang mengalir di VAB? Caranya sama, tetap menggunakan sigma E ditambah sigma IR. Nah, jadi misalnya titiknya ada dari titik A ke titik B, berarti yang kita hitung hanya tegangan dan arus serta hambatan pada titik A dan titik B. Nah, jadi di sini yang dilewatinya adalah kalau kita lewat jalur atas, ini titik A, ini titik B tadi ya. Coba dilihat gambar yang tadi. Kalau kita lewat jalur sini, berarti pertama kali dia temui kutub negatif, makanya di sini minus. Kemudian hambatan dari titik A ke titik B yang ditemui hambatannya cuma 0,5 dan 1, berarti dijumlahkan. 0,5 ditambah 1 dikali I1, karena arus yang mengalir di sana adalah I1. I1-nya itu nilainya 6/9. I1. 6/9. Nah, didapatkan hasilnya minus 3 volt. Berarti tegangan yang mengalir dari A ke B yaitu sebesar 3 volt. Nah, untuk arus di sini yang nilainya negatif itu artinya arahnya berlawanan dengan arah loop. Oke ya. Kemudian berarti kalau misalkan I3 arahnya minus 2/9, berarti arahnya harusnya berlawanan dengan arah loop. Berarti I3 ini seharusnya arahnya ke kanan. Berarti yang kita tentukan tadi salah. Nah, tidak apa-apa. Tanda ini hanya menyatakan arahnya. Jadi nilainya tetap 2/9, tetapi arahnya berlawanan dengan arah loop. Kemudian kita juga bisa mencari dengan jalur lain, ya jalur yang ini. Bisa juga mencari jalur dengan ini, hasilnya akan sama. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Jika ada hal-hal yang masih belum dipahami, silahkan ditanyakan. Materinya memang cukup rumit, jadi tolong dipelajari sebaik-baiknya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.